Oke, selamat pagi. Pagi. Pendengar Setia Kurniawan FM, seperti yang tadi sudah saya informasikan, kalau pagi ini saya bakal ngobrol sama dua dokter cantik dari RSUD 45 Kuningan. Dan sekarang dua-duanya udah ada di depan saya. Ada dokter gigi Intan Armelia Hastari. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Oke, ada juga dokter gigi Nagita. Iya, betul. Nagita aja nih, nggak pakai ada panjang ya, tapi Nagita aja ya, rahasia ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut ya, Dok ya. Judulnya agak-agak kayaknya semua orang juga bertanya-tanya nih, Dok. Lubang kecil di gigi tapi kok bisa punya masalah besar, jadi bisa jadi masalah besar buat kesehatan tubuh kita gitu ya, Dok. Iya, betul. Iya. Cuman pertama kali pertanyaan yang saya mau saya tanyakan nih ke dokter. Kenapa sih gigi bisa berlubang? Boleh, Dok? Dijawab dulu. Dokter lagi tamu, Dok. Oh iya. Oke. Izin menjawab ya, Oke. Ibu. Jadi kenapa sih kok gigi itu bisa sampai berlubang? Padahal kan kayak banyak yang bilang kalau gigi itu dia salah satu struktur di dalam tubuh manusia yang paling keras ya. Nah, jadi gigi itu dia sebenarnya mempunyai beberapa lapisan yang menyusun gigi itu. Nah, kenapa gigi ini bisa berlubang? Pertama, dari kebersihan rongga mulutnya itu sangat berpengaruh ya. Apalagi kalau misalnya dia banyak sisa makanan yang menumpuk. Nah, sisa makanan yang menumpuk itu di permukaan gigi, nanti dia itu bisa menarik nih si bakteri-bakteri buat nempel. Yang dimana nanti bakterinya kan pasti akan terus berproses ya, menghasilkan asam nantinya itu. Yang dimana asam yang dihasilkan sama si bakteri itu nanti dia akan lambat laun tuh akan mengikis struktur permukaan gigi gitu. Yang awalnya dari lubang kecil, lama-lama makanan menumpuk masuk gitu kan, akhirnya dia mengikisnya sampai ke dalam terus sampai sakit kayak gitu kalau secara singkatnya ya. Kayak gitu. Jadi bukan bakterinya ya, tapi lebih ke asamnya ya. Asam yang dihasilkan oleh bakteri. Betul. Terus dia mengikis gitu ya. Iya, kan bakteri itu banyak menghasilkan racun kan. Nah, hasil-hasil produksinya itu bisa melunakkan gigi dan rata-rata dia bekerja pada saat kita tidak melakukan aktivitas. Jadi kenapa sikat gigi itu penting dilakukan di pagi hari setelah sarapan pagi, tapi bukan pada saat mandi gitu. Jadi banyak kebiasaan yang harus dirubah. Oh iya, betul. Karena kebanyakan dari kita mandi dulu baru sarapan gitu. Jadi sebetulnya harusnya yang paling penting mau kapan mandinya itu nggak penting. Yang penting sikat giginya habis sarapan pagi. Enggak mandi juga nggak masalah, yang penting sikat gigi pokoknya habis makan ya. Iya. Masih cakep gitu, Dok. Nah itu berarti kalau misalnya sikat gigi itu yang paling minimal itu berapa kali sehari, Dok? Idealnya cukup sehari 2 kali. Setelah pada saat sarapan pagi, setelah sarapan pagi itu juga ditunggu. Jadi nggak langsung setelah sarapan langsung kita sikat gigi. Nggak boleh gitu, Dok. Jadi pada saat kita makan itu kita masih pH di dalam mulut itu kan turun. Oh iya. Nah pada saat pH mulut turun dia akan kondisinya bisa melunakkan gigi kan. Jadi kita tunggu sekitar 15 menit, dandan dulu, pakai kerudung dulu gitu ya. Akhirnya siap-siap dulu, mungkin baru kita sikat gigi. Tapi nanti rusak lagi lipstiknya gimana tuh, Dok? Tacap lagi. Tapi itu apa yang akan terjadi kalau misalnya habis makan kita langsung gosok gigi? Karena kadang-kadang kita buru-buru kan akan terjadi pengikisan. Oh, jadi sama aja sebenarnya. Jadi tidak setelah makan, tidak setelah makan benar-benar langsung ke kamar mandi sikat gigi. Nah, gitu kita kasih jeda waktu dulu sedikit. Kita siap-siap dulu, beres-beres dulu, kemudian baru sikat gigi. Terus langsung pergi gitu ya. Satu lagi sebelum tidur. Oh iya, dong sebelum tidur. Jadi kebanyakan sikat gigi pada saat mandi, justru itu nggak wajib menurut saya ya. Jadi sikat giginya pas mandi sore, tapi malamnya di skip. Gitu. Justru yang paling penting pada saat malam hari sebelum tidur. Karena nanti di jeda waktu panjang malam sampai ke pagi, ketika kita nggak beraktivitas, nah itulah saatnya bakteri bekerja. Itu makanya saya kadang suka berpikir ya, kalau misalnya sebelum tidur saya gosok gigi gitu, pas bangun mandi kan sambil gosok gigi lagi, ngapain ya saya gosok gigi? Itu ada ngaruhnya nggak sih sebenarnya? Apakah setelah pas lagi tidur itu apakah ada pergerakan juga di dalam gigi gitu, ada bakteri? Karena bakteri itu kan nggak tidur. Oh, kita yang tidur ya. Oh iya. Bakterinya nggak tidur. Bekerja. Jadi walaupun kita udah sikat gigi sebenarnya masih ada bakteri di dalam. Betul, tapi kita. Yang paling penting pada saat kita sikat gigi dengan cara yang betul, nggak akan ada sisa makanan yang tertinggal. Gitu. Jadi itu bakteri nggak bisa bekerja juga kalau ada makanannya. Gitu. Jadi bakteri itu sebenarnya dari makanan atau memang sudah ada? Jadi dia nempel dari makanan, sudah ada. Jadi di dalam mulut kita tuh banyak banget flora-flora yang ada di dalam mulut kita, jamur, bakteri. Nah makanya
ketika kita korban iklan misalnya ya, banyak iklan obat kumur kan Iya, ya. betul. Nah, ketika kita melakukan kumur dengan obat kumur secara berlebihan, karena obat kumur pemakaiannya juga kan terbatas. Betul. Nah, itu akan mematikan bakteri-bakteri baik yang ada di dalam mulut, sehingga nanti timbul jamur. Oh, jadi bakteri itu ada dua tetap ya, jahat sama baik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah sikat gigi, udah gitu kumur-kumur, itu yang si baiknya juga bakalan hilang juga gitu ya. Biasanya kumur-kumur itu kita pakai ketika misalnya kita mau ada rapat nih, habis makan siang, habis makan sesuatu yang wangi misalnya gitu ya. Kita kumur pakai obat kumur, nah itu boleh lah sesekali membantu gitu. Tapi pada prinsipnya kalau cara sikat giginya sudah betul, tidak perlu lagi obat kumur. Kalau cara sikat gigi yang betul kayak gimana tuh, Dok? Coba Dokter Nagita Kalau silakan. misalnya untuk cara sikat gigi paling baik tuh dia 2-3 menit. Dan juga kita perlu memperhatikan pemilihan dari bulu sikat giginya, kepala sikat giginya, dan juga pasta gigi yang dipakainya. Kalau misalnya sikat giginya kita bisa pakai bulu sikat yang lembut, jangan yang kasar. Kalau misalnya kasar, dia juga bisa melukai dari si gusinya, suka berdarah kadang kayak gitu. Terus juga kita perlu pakai kepala sikat gigi yang kecil, tujuannya agar bisa menjangkau sampai ke bagian belakang kayak gitu. Terus juga kita pemilihan dari pasta giginya harus yang mengandung fluoride namanya itu. Dia membantu untuk menjaga si struktur giginya juga kayak gitu. Kalau pasta gigi yang busanya banyak itu dianjurkan atau enggak sih? Karena kan katanya itu deterjen atau apa gitu ya. Itu gimana tuh, Dok? Sebenarnya kandungan pasta gigi yang paling pentingnya itu adalah fluoride. Kalau misalnya dia ada busanya banyak atau tidak, itu sebenarnya kayak masih boleh-boleh aja. Yang penting ada kandungan fluoride-nya juga. Karena kan kebanyakan kalau orang Indo tuh kalau nggak ada busanya serasa kayak sikat gigi ya. Kayak belum sikat gigi tuh. Wah, kayak busanya harus banyak gitu kan kalau misalnya sikat gigi, sama kayak kalau kita mandi kan kalau nggak ada busanya si sabun tuh kayak nggak afdol gitu ya, kayak nggak afdol kayak nggak gitu. mandi jadinya. Jadi kayak nggak mandi gitu. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja ya kalau misalnya si pasta giginya berbusa, asal ada si fluoride-nya gitu ya. Betul, tapi kita balik lagi lihat komposisi di dalamnya gitu ya. Tentunya yang tidak ada deterjen akan lebih baik gitu. Iya, betul. Jadi sikat gigi bukan busanya yang dicari gitu, tapi caranya. Ada efeknya nggak sih kalau busanya terlalu banyak kalau pasta gigi kayak gitu? Karena kan harusnya kita baiknya menyikat gigi sambil ngaca ya, iya. sambil lihat. Iya. Karena kan kita nggak bisa lihat posisi gusi dan lain-lain kan nggak teraba gitu. Ya sebaiknya sambil lihat. Kalau busanya terlalu banyak, satu akan menghilangkan efek kebersihannya, jadi kita nggak bisa lihat sikat yang kita udah lakukan ini udah sesuai atau belum sih, betul. bisa sampai membersihkan sampai ke arah gusi di bagian sudut atau tidak gitu. Dan Karena kadang-kadang kalau misalnya abis sikat gigi kita kumur-kumur, abis itu dilihat lagi, oh kok masih kurang, sikat gigi lagi gitu. Iya. Gitu Dan kan terus ya. yang paling penting kumur juga nggak segayung ya. Kumur cukup 1-2 kali, kadang gini masih keset. Keset itu yang kita cari. Jadi efek keset itu yang kita cari supaya jadi kayak jadi makanan tidak ada yang menempel gitu. Betul. Jadi nggak sampai terus aja sampai kesetnya hilang gitu ya. Manfaat dari perlindungan proteksi flora hilang nanti. Oke. Kalau di pasta gigi, kalau kita lihat di iklan-iklan ya, di sikat giginya itu kan si pasta giginya tuh sampai full gitu ya. Itu yang kita gunakan sebenarnya hanya sedikit atau memang harus full gitu? Sedikit kan? Idealnya sebesar biji jagung. Sedikit aja ya. Jadi asal ada. Karena kebuang-buang juga kan kalau misalnya. Gitu ya. Cuman tadi saya ada yang mau ditanyain, cuman saya lupa tadi ya. Bakteri baik di dalam gigi itu fungsinya apa, Dok? Kalau bakteri jahat kan kita tahu ya itu untuk merusak. Nah, kalau untuk bakteri baik? Jadi sebenarnya di dalam rongga mulut itu emang ada bakteri flora normal namanya. Karena flora normal ini tuh dia untuk menyeimbangkan kondisi dalam rongga mulut. Nah, si bakteri baiknya ini tuh kalau misalnya dia bisa berubah menjadi bakteri jahat kalau misalnya tadi dia ada penumpukan sisa makanan dalam jangka waktu yang lama. Nah, nanti dia bisa berubah tuh, dia menarik bakteri-bakteri jahat lainnya untuk merusak kayak gitu. Terlalu banyak disakiti mungkin ya, jadi jahat. Udah capek jadi baik kayaknya. Nah, itu dia menekan pertumbuhan jamur yang ada di dalam. Si bakteri baik itu ya, jadi terjaga balance gitu. Oke, tapi si bakteri baik itu bisa narik si bakteri jahat ya, jadi bukan untuk memerangi si bakteri jahat sebenarnya. Iya, betul kan? Jadi bestian sama bakteri jahat ya. Oke, kita ke lubang kecil bisa jadi masalah besar pada tubuh. Nah, ini boleh dijelaskan dong kenapa dari lubang di gigi jadi ngerembet ke tubuh ini, Dok? Boleh lagi. Izin ya, Dok.
Nanti kalau misalnya dari lubang kecil, mungkin kan kebanyakan orang merasa kayak lubangnya masih kecil, sakitnya pun kayak yang sakit terus nanti hilang, dan kebanyakan kayak udah deh nanti aja, biarin aja gitu Iya, ya. betul. Padahal setelah ada lubang kayak gitu, si bakteri itu dia bisa mengakses ke dalam gigi gitu kan. Dimana di dalam gigi itu sebenarnya dia memang ada lapisan-lapisan strukturnya, tetapi di dalam rongga gigi itu dia terdapat ruang yang dimana isinya itu dia saraf-saraf gigi. Nah, kalau misalnya si bakterinya ini tuh selain dia udah sampai ke saraf gigi yang menyebabkan sakitnya tuh kadang bisa kayak bentar aja, tapi kalau misalnya udah parah banget sakitnya tuh bisa lama dan bahkan menetap. Yang dimana kalau dia udah dapat akses masuk nih ke ruang saraf itu, nanti dia bakalan terus menginvasi gitu loh, kayak terus ngeluarin bahan-bahan toksinnya dia kayak gitu. Yang nanti lama kelamaan kalau misalnya terus menerus, nanti dia bisa sampai ke akar gigi. Nah, di akar gigi, nah nanti tuh bisa jadi terjadi penumpukan dari bakterinya itu, hasil bakterinya. Nah, nanti dia tuh bisa menghasilkan kayak nanah kayak gitu di akar giginya. Di akar giginya. Biasanya nanti kayak bengkak, sakit kayak gitu. Itu biasanya kejadiannya setelah dari lubang kecil itu berapa lama tuh kejadian baru sampai si akar giginya bernanah gitu? Itu biasanya lama? Biasanya tergantung dari progresi bakterinya itu ya Bu. Kadang ada yang kadang kan kalau misalnya sampai gigi berlubang besar itu cukup lama juga waktunya. Tapi kalau misalnya udah berlubang besar, udah masuk ke saraf, dia rentan banget bisa terjadinya nanah di akar itu. Kayak gitu. Nanti giginya udah mati gitu bilangnya. Pantesan kalau sakit gigi itu bener-bener sakitnya dari ujung kepala ke ujung kaki ya biasanya gitu. Iya. Karena itu kena ke sarafnya ya. Jadi sarafnya itu yang bikin. Tapi apa ada apa sih namanya kayak efek lain? Iya, efek lain dari sini. Jadi sekarang kan lagi ngetren ya penyakit autoimun. Nah, sekarang kita banyak juga temukan kasus di rumah sakit bahwa gigi yang berlubang itu setiap nanti giginya habis kan bakterinya pasti akan cari gigi baru yang lain. Ketika nanti semakin banyak, toksin yang dihasilkannya juga akan semakin banyak. Yang pertama paling penting adalah dia bisa masuk ke aliran darah kemudian ke jantung. Nah, itu kita sebutnya endokarditis. Nah, itu penyakit jantung yang disebabkan oleh toksin dari gigi. Kemudian yang kedua, kita sering temukan juga karena toksinnya terlalu banyak sehingga dia ada manifestasi di kulit. Gatal, ruam, atau bahkan bercak-bercak seperti panu. Kemudian seperti gejala biduran, gatal. Itu cuman simpel kayak ternyata dia selama ini nggak pernah dibersihin karena giginya loh gitu. Jadi ngaruh banget ya sebenarnya ya. Jadi kirain mungkin kayak orang mikirnya kan kalau ada ruam-ruam atau gatal itu kan mikirnya langsung alergi gitu ya. Tapi ternyata dari gigi juga ngaruh ke situ ya. Bisa ke jantung, kemudian bisa ke kulit, bisa ke mata gitu. Ke mata hubungannya ya misalnya mereka merasa penglihatannya buram atau tidak jelas ketika ternyata banyak sisa akar gigi nih di bagian rongga atasnya gitu. Nah, itu kita harus lakukan pencabutan. Dari situ juga kita bisa ke THT, ke telinga, ke hidung, itu juga bisa. Kalau mungkin kalau misalnya mata, telinga kita masih agak nyambung gitu karena deket kan jaraknya. Tapi kalau ke jantung itu gimana Dok? Karena pernah dengar juga sih katanya dari gigi berlubang jantung atau apa gitu ya. Boleh dijelasin? Ketika kita udah ada faktor predisposisi atau faktor penunjang gitu ya. Obesitas, kemudian ditunjang dengan banyaknya gigi berlubang atau sisa akar gigi, ketika banyak aliran toksin bakteri itu masuk ke aliran darah kemudian sampai ke jantung. Gitu. Wow, luar biasa ya ternyata si gigi ini kecil-kecil pengaruhnya luar biasa. Oke, nah kalau untuk di sini dijelasin nih Dok, kalau gigi berlubang itu ada dua penyebabnya, ada infeksi bakteri sama infeksi bakteri itu karies ya? Iya, yang tadi kita bahas. Dan bukan karena infeksi bakteri. Nah, boleh. Bukan karena infeksi bakteri itu apa? Kalau yang tadi kita bahas kan karena bakteri. Betul, karena infeksi bakteri. Kalau yang bukan karena misalnya kena trauma, kecelakaan, patah, jatuh, atau kita makan makanan yang keras, kemudian es batu, itu banyak kebiasaan yang akhirnya bisa membuat gigi terkikis atau bahkan patah. Gitu. Kalau gigi patah terus didiemin sebenarnya bermasalah nggak sih? Kan kalau gigi berlubang itu kalau nggak salah yang di dalam ya biasanya. Kalau yang di depan itu ada kemungkinan berlubang juga nggak atau enggak? Iya dong.
ketika dia terbuka, lapisan terkuatnya kan udah hilang, berarti kan email lapisan terkuat di tubuh kita. Ketika dia terbuka, tidak ada email lagi, akan makin mudah makanan menempel. Gitu, makanya lebih sensitif, lebih linu, lebih ngilu. Itu juga terjadi kalau kita sikat gigi terlalu keras. Pengen bersih, Tenaganya semangat kenceng sikat gigi. Tenaganya kenceng banget, sampai gusinya akhirnya yang bawah pada turun, yang atas pada naik. Yang harusnya ditutupi oleh gusi, itu kan tidak ditutupi oleh email. Oh, gusi bisa turun ya? Iya, bisa turun atau bisa naik, tergantung posisi. Itu dan tergantung gara-gara cara. apa tuh? Kalau Cara turun sikat gigi, dari cara sikat gigi. Iya. cara sikat gigi dan kekuatannya. Jadi yang penting bukan kekuatannya, tapi caranya. Gitu. Kalau dulu kita sikat gigi masih horizontal kan ya, atau vertikal misalnya gitu Sekarang ya. nonton di Upin Ipin tuh Iya, kayaknya iya, bulat-bulat. Iya, betul. Iya, iya. Biasanya satu posisi itu 8 kali gerakan. 8 Kalau misalnya nggak pakai waktu atau time, nggak mungkin ya kita pakai timer. Cukup dihitung aja bagian depan, bagian atas 8 stroke, 8 kali. Kayak ngikutin Kita feeling geser. aja kali ya. Iya, makanya itu perlu sambil ngaca ya. Iya. Oke, kalau untuk apa tadi kan lupa saya mau nanya. Nah, untuk yang infeksi non bakteri ini juga ada gigi abrasi itu apa ya? Saya izin Oke, jawab ya oke, dokter. oke. Jadi kalau gigi abrasi itu seperti yang tadi dijelaskan sama dokter, dimana gusinya itu dia bisa naik ataupun turun karena dari cara sikat gigi. Kebanyakan kan kalau orang-orang gitu ya, apalagi kalau bapak-bapak gitu ya Bu, kalau misalnya sikat gigi itu kayak yang horizontal. Iya, Dan ngerasa kalau misalnya nggak kenceng, dia itu nggak kurang bersih gitu kan. ya. Makanya kayak kekuatannya Wah, luar power biasa banget ya, nih, gitu ya. kan. Nah, padahal dengan kekuatan yang full power itu pada saat sikat gigi dan caranya itu secara horizontal, dia itu akan mengikis si ujung giginya itu. Jadi kan ujung gigi yang dekat gusi. Nah, dia itu akan mengikis, kadang tuh sampai gusinya naik. Nah, gusinya naik ataupun bisa sampai si permukaannya itu cekung yang dekat gusinya. Itu karena tekanan yang terlalu keras. Nah, si permukaan enamelnya itu dia terkikis lama-kelamaan. Jadi giginya kerasa ngilu, padahal kayak nggak ada item-itemnya, nggak ada bolongnya, kayak gitu. Padahal kan si lapisan terluarnya itu yang ngelindungin biar nggak ngilu, dia udah terkikis, makanya kayak ngilu. Nah, terus juga ada lagi yang namanya tuh bahkan ada yang lebih cekung lagi dari yang abrasi ini. Nah, biasanya itu dia karena beban kunyah yang diterima gigi tersebut lebih besar daripada gigi-gigi lainnya. Nah, jadi nggak rata gitu Iya, kunyahnya biasanya ya. pada pasien yang giginya numpuk gitu ya, kayak yang crowded, nggak rapih iya, ya, kayak harus dibehol gitu. Iya. Ya. Tapi sebenarnya ada dampaknya nggak sih kalau misalnya si gusinya turun atau naik? Atau cuman rasa Ngilu, ini? iya. Rasa Setiap ngilu dia gitu. minum dingin, setiap dia wudhu, bahkan setiap dia buka mulut kena AC itu Iya, ada sensasi langsung rasa linu pasti ya. Gitu ya. Jadi ngilu itu karena itu ya, bukan karena Iya. oh oke. Tapi saya pikir tadinya kalau gigi gusi turun itu karena kita gigit yang keras gitu, itu ngaruh nggak sih kalau gigit yang keras? Itu berarti salah satu kebiasaan buruk. Ya. Nah, itu masuk salah satu kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk itu ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Oke. Kalau yang nggak sadar biasanya dilakukan pada saat tidur. Nah, kalau kita sering dengar anak atau keluarga kita lagi tidur bunyi, tidurnya kayak lagi makan Kayak tulang. iya ada. Gemes gitu Itu ya adalah dengarnya salah ya. satu kebiasaan buruk yang bisa mengikis permukaan gigi gitu. Karena gigi kita kan terdiri dari ada tonjol, ada cekungan Iya, gitu. betul. Ketika nanti itu udah rata, nanti fungsi mengunyahnya juga akan berkurang. Nanti gitu. sensasi linu itu bisa ditimbulkan dari situ. Nah, cara mengatasinya adalah biasanya pakai pelindung. Iya. Kalau sering lihat petinju, Oh iya pakai iya. mouthguard, Iya, pakai iya. pelindung, nah biasanya kita pakai itu. Karena kalau kebiasaan yang dilakukan secara tidak sadar, kan nggak mungkin kita juga dalam keadaan bangun. Jadi setiap Iya. dia begitu kita bangunin gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau pakai pelindung otomatis faktor itu hilang. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya udah terlanjur turun nih Bu Dok gusinya atau yang gusinya Iya. keangkat gitu, itu cara memperbaikinya gimana? Bisa Ada. nggak sih dibalikin lagi? Kalau dibalikin lagi nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harus perlu tindakan operasi Tindakan dan yang tindakan Oh, bedah ya, itu, dulu ya. tindakan Oh, bedah. dibedah, Gitu. gitu. Dan itu biasanya jarang sekali dilakukan. Caranya ya cara merubah sikat gigi. Cara merubah sikat giginya, kemudian waktunya, terus tekanannya, gitu. Biasanya pasien dianjurkan untuk mengganti sikat gigi baru, kemudian kita cek 1 bulan. Ya, Kalau 1 observasi bulan dulu dia ya. udah megar, Oh, iya. berarti masih terlalu kencang, gitu.
Megati maksudnya si gusinya yang lebar. Sikat gigi. Oh, sikat Bulu gigi. sikatnya. Oh, oke. Si bulu sikat. Oh iya Jadi sampai kalau benar-benar. rusak, misalnya atau jangan-jangan pada saat sikat gigi kita sering karena multi talentan kan ya, sambil sikat gigi sambil keramas ya. Jadi kadang sikat tuh digigit kan. Iya. Nah, itu kelihatan biasanya nanti sebulan dia begal. Langsung Berarti itu masih jelek terlalu sikat kuat gigi. gitu. Itu mungkin keselingan nonton drakor. Nah, kan ya kan di drakor kan kalau Nggak sikat fokus gigi iya. jadinya. Jadi nggak fokus kemana-mana kan gitu. Tapi kalau untuk si sikat gigi itu dok kan kadang-kadang dari bulu tuh ada yang bulu sikat gigi itu ada yang keras ada yang lembut. Nah kalau yang lembut itu kadang-kadang kalau misalnya lepas-lepas itu gimana dok? Kan suka takut ketelan gitu. Suka deh kayak gitu. Itu udah waktunya ganti. Oke. Itu udah waktunya ganti. Itu 3 bulan. normal. 3 Oh 3 bulan. 3 bulan. Normalnya 3 bulan sekali harus diganti si sikat gigi itu ya. Dan terus macam-macam ya sikat gigi zaman sekarang. Ada Banyak yang- banget sekarang. Ada yang sekarang. betul. Nah, kenapa sekarang banyak menggunakan elektrik? Karena dia tekanannya stabil. Menggunakan apa dok? Ya, Sikat gigi Oh elektrik. Oh iya yang cuma diem aja kita ya. Betul, karena Dia yang kerja stabil, aja gitu ya. cenderung lama, jadi itu Oke. tekanannya stabil. Nah ini kalau yang di bawah nih saya agak kurang paham nih dok. Yang kayak enamel, dentin, pulpa, apikal apa itu dok? Nah, jadi enamel, dentin, Iya. pulpa dan apikal tuh dia struktur dari penyusun giginya. Ya. Jadi enamel tuh dia adalah lapisan paling luar yang melindungi struktur di dalam-dalamnya. Setelah lapisan enamel, lapisan keduanya itu adalah dentin. Dimana kalau misalnya gigi berlubang, udah sampai ke lapisan yang kedua ini, dia akan menghasilkan rasa nyeri, ngilu kayak gitu. Ditambah lagi kalau misalnya di struktur bawahnya lagi yaitu ada ruang pulpa namanya. Dimana ruang pulpa itu dia isinya berupa syaraf-syaraf dari gigi ini sendiri. Kalau misalnya udah hampir mendekati ruang pulpa ataupun udah sampai ke ruang pulpa, biasanya kan memberikan nyeri yang hebat, menetap kayak gitu. Jadi kalau bolongnya udah sampai dalam banget sampai ke pulpa, dia lagi diem tengah malam lagi tidur bisa tiba-tiba sakit kayak gitu. Iya. Terus kalau apikal tuh dia struktur akar giginya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kan kita tadi kok sakit gigi ya? Tadi makan apa ya? Itu mungkin dari situ kali ya. Jadi sebenarnya dari yang lama-lama baru kerasa gitu ya. Gimana kalau gigi udah berlubang tuh dia sangat sensitif banget kalau misalnya ada rangsangan dingin, manis kayak gitu. Kalau untuk melindungi si enamel biar nggak rusak itu gimana? Itu pertama. Kan itu yang sebenarnya yang pertama ya, itu yang harus dilindungi kan pertama kali. Dari kita cara menjaga kebersihan rongga mulutnya itu dari sikat gigi, caranya, waktunya dan juga penggunaan dari pasta gigi yang mengandung fluoride itu. Dimana kan kalau fluoride itu dia tuh membantu untuk mencegah terjadinya pengikisan dari si enamelnya itu. Jadi fluor itu dia membantu memperkuat enamel. Oke. Kayak kalsiumnya kali ya. Iya, Selain dari situ, kalsiumnya. kebiasaan buruk yang harus diberhentikan. Kayak misalnya sering makan es batu. Terus Itu kayak bisa asam-asam mengikis ya, dok. kebiasaan makan, pempek misalnya, itu kan ada cuka. Terus selain dari itu juga selain struktur air yang air tanah gitu ya, itu juga sedikit banyak berpengaruh karena di dalam air ada fluoride. Kata tingkat tertentunya akan berbeda dengan yang di kuningan. Jadi yang normalnya yang bagusnya tuh harusnya air apa? Nah makanya ketika kita menempati suatu tempat kan itu biasanya harus ngecek kadar airnya dulu baru dia bisa dijadikan hunian. Oh, ada pH-nya gitu Betul. juga. Itu ngaruh juga ya dok ya? Pengaruh. Oke. Jadi kalau misalnya agak ragu-ragu udah pakai air galon aja kali ya. Iya, Terus iya, udah. iya amannya ya. Nah terus tadi saya mau nanya apa lagi ya tadi? Udah ada sih di kepala saya cuma lupa. Nah ini dok kalau misalnya nih ya kita balik lagi aja ke si enamel ini. Jadi kalau misalnya untuk melindungi enamel itu kan nggak mungkin kalau misalnya kita udah tua harus melindungi enamel nggak mungkin kan karena kan pasti udah terlambat banget kan ya. Jadi itu harus dari sejak dini. Iya, sejak dini. Makanya sekarang ada program sikat gigi bersama di sekolah. Hanya untuk merubah kebiasaan anak-anak yang biasanya sikat giginya dilakukan sebelum sarapan pagi. Iya, kadang kalau terlambat makanya di mobil, makanya di motor iya, gitu betul, ya sambil betul. ngunyah. Makanya biasanya dilakukan program-program tuh ya di puskesmas yang datang ke sekolah gitu. Biasanya dilakukan sikat gigi bersama di pagi hari. Iya, jadi Dan nyimpen sikat giginya di sekolah. di sekolah. Oh, jadi nyampe sekolah suruh gue sikat gigi dulu. Iya, karena untuk merubah kebiasaan. Kurang lebih sekitar 21 hari teori baru itu nanti bisa jadi suatu kebiasaan baru. Tapi kayaknya kalau kebiasaan
kebiasaan harus dari rumahnya dulu kali ya dok. Iya. Ya walaupun di sekolah udah berubah tuh, kalau di rumahnya enggak kan ya. Betul. Tapi dok, kalau si bakteri itu ya kan kita kan sikat gigi setelah makan, setelah sarapan ya, sama sebelum tidur. Itu kan makan siang berarti kan kita nggak sikat gigi lagi kan. Betul. Nah itu si bakteri yang dimakan siang itu, apakah dia akan langsung merusak atau nanti merusaknya pas kita pas mau tidur nggak sikat gigi baru tuh Karena dirusak? biasanya gitu. kalau pada saat siang kita kan Beraktivitas. pasti ada aktivitas kegiatan yang lain, Iya, benar. minum, Jajan. jajan, Iya. ngemil, makan. Nah di dalam pada saat kita mengunyah itu kan ada metode pembersihan juga, ada self cleansing juga di situ. Oh jadi sebenarnya ngunyah itu, Iya. wah dia- berarti bagus yang suka ngunyah ya. dia memicu ini ya dok, pengeluaran Itu dari pembenaran ya. memicu pengeluaran dari air liur. Oh, Kayak iya, gitu. iya, Karena iya, si oke. self cleansingnya itu adalah si air liurnya itu. Ya gitu. Jadi itu pembenaran buat yang malas diet ya. Kenyang tapi pengen ngunyah terus, itu alasannya itu aja ya, buat Iya, betul. cleansing Penting, aja iya. penting. Ah lucu dah. Ada alasan nih buat saya buat kalau ada yang nyuruh diet ya kan. Lagi ngebersihin gigi gitu ya. Nah kalau untuk gigi, ini bagian yang paling keras ya. Kan kalau kita ketuk-ketuk aja kan sebenarnya nggak ngaruh gimana-gimana ya dok ya. Cuman yang masih membingungkan itu yang tadi si asam, cara kerja asam untuk mengikis gigi itu gimana sih dok? Jadi asam itu ini pakai rumus kimia ya sebenarnya ya, gitu ya, pakai rumus Agak kimia. susah ya Jadi ngejelasinnya ya. Jadi secara singkatnya ketika kadar asamnya tinggi dia bisa melunakkan gigi dan itu berlangsung dengan kondisi yang terus-menerus, sering dan dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kita rasakan pada saat si asam itu, mulut kita asam? Si asam. Kebanyakan sih biasanya kalau asam seperti kita penuh aja, kayak penuh sama makanan. Jadi kayak biasanya kalau yang udah kebiasaan sebelum tidur nggak sikat gigi ya dia nggak akan ngerasain ada bedanya. Tapi kalau kita yang sebelum tidur selalu sikat gigi, ketika nggak sikat gigi itu akan Pasti kerasa beda. pasti nggak nyaman, ada rasa beda. Kayak permukaan giginya kayak tebel gitu ya. Oh iya, jadi si giginya ya. Iya. Si giginya tuh kayak ada yang lapisin gitu ya biasanya gitu ya. Nah kalau misalnya nih, kita kan tahu nih asam lambung dari lambung. Betul. Nah kalau misalnya lagi kambuh kan dia naik ke mulut Betul. ya. Itu juga ngerusak. Bisa. Bisa ngaruh. Wow. Itu salah satu penyebab bau mulut juga. Jadi bau mulut tidak hanya disebabkan oleh gigi yang utama gitu ya. Dia bisa dari lambung, bisa dari saluran pernafasan juga gitu. Memang faktor utamanya dari gigi. Yang pertama dilihat adalah gigi dan gusi gitu ya. Nanti setelah itu udah oke, baru kita cek ada sakit mah atau tidak, ada sinusitis atau tidak gitu. Karena Sinusitis itu yang juga? masuk. Oke, tapi kalau sinusitis saya nanyanya ke dokter teh berarti ya. betul. Apa hubungannya gitu sama gigi? Tapi mungkin dokter bisa menjelaskan sinusitis sama gigi itu Karena hubungannya ada apa? beberapa sinusitis yang bisa disebabkan dari infeksi gigi. Oh, iya? Karena ujung akar gigi atas, Iya. terutama gigi geraham, itu ada di batas sinus. Gitu. Ada bahkan yang masuk di dalam sinus. Ini ya berarti Iya, ya di atas gitu. ini. Jadi ketika gigi itu infeksi, radang, ya udah. Nanti itu nanahnya di bawah sampai ke atas. Makanya biasanya gejalanya tiap pagi pening, terus merasa ada yang bau, tapi orang lain nggak bisa. Cuma sendiri yang bisa. Cuma kita sendiri. Ketika kita bersin, kok bersinnya kayak agak bau ya. Gitu. Terus kita yang bisa merasa terganggu tuh biasanya dari kita sendiri. Gitu. Tapi untuk sampai ke bernanah itu, kita sadar itu bernanah itu dari mana ya dok? Pasti nggak nyaman. Bukan, tapi kita tahu itu ada nanahnya. Tahu, pasti tahu. Ketika Biasanya ada bengkak ya dok. Iya, biasanya ada bengkak, kemudian kalau ada nanah sudah sampai di ujung akar gigi, kondisi giginya kan pasti akan terangkat. Oh, Ketika giginya terangkat karena di bawahnya banyak nanah, ketika kita pakai makan itu akan ngeganjel. Jadi kenapa kalau pada pasien-pasien yang bengkak, dok gigi saya kok jadi kayak ngeganjel ya naiknya, karena di bawahnya banyak cairan. oh, Nanti ketika cairan itu udah hilang, dia balik lagi ke tempat yang seperti semula gitu. Dan kenapa kok jadi goyang ya dok? Ya, iya, orang dia keangkat, banyak cairan, jadi longgar kan dari tempatnya. Nah itu ada yang goyang, ada yang jadi ngeganjel, ada yang sakit, bahkan ada yang sampai seperti bisul di gusi. Gusinya. nah itu maksudnya itu kadang-kadang itu suka ngerasa ya ada Iya, asin-asin. kok kayak ada yang ini ya nggak jerawat. berasi, iya kayak Iya, jerawat gitu di betul. gusi gitu kan. Cuma biasanya kalau misalnya dikasih obat sariawan tuh hilang biasanya gitu. Berarti itu bukan Itu karena salah satu sama. tempat keluar nanah. Jadi kenapa dia membentuk seperti itu ya karena dia cari tempat keluar. Oh. Gitu biasanya itu untuk infeksi
infeksi yang udah lama, sudah menahun, terus cepat minum obat antibiotik, kemudian belum habis tapi udah sakit dia sudah berhenti. Ya itu yang bisa bikin balik lagi, kambuh lagi. Nanti kapan bernanah lagi, udah tahu nih kita nih minum obat lagi, tapi tidak tuntas gitu, dan giginya sumbernya nggak diapa-apain. Gitu. Harusnya langsung ke sumbernya. Iya. Sumbernya dulu yang dihilangkan. Diperbaiki, misalnya kalau masih bisa ditambal kita tambal, atau dilakukan perawatan saluran akar, atau kalau tidak bisa dilakukan restorasi kita cabut. Terus kalau misalnya nih dok, kalau dari si gigi yang bernanah itu ya, kan pasti yang dirasain pertama kali sakit ya, sakit dulu kan, pasti sakit yang kata dokternya kita tadi sakitnya dikit dulu gitu kan, nanti lama-lama yang benar-benar sampai nggak bisa tidur gitu kan. Yang pertama kali harus kita lakukan apa? Apa langsung ke dokter gigi, atau ada nggak sih yang di rumah kita bisa lakukan dulu sampai akhirnya saya udah nggak tahan nih harus ke dokter gitu? Itu apa? Biasanya minum pereda rasa sakit seperti Sanmol, paracetamol yang udah di rumah itu boleh. Kemudian berkumur dengan air garam karena itu antiseptik alami. Jadi kumur pakai air garam hangat, kumur. Habis itu biasanya ini sih sebenarnya percaya nggak percaya. Jadi kadang ada yang sikat gigi lah, yang hanya untuk sugesti sebetulnya bahwa udah bersih, kemudian dia bisa menghilangkan rasa sakit. Ada juga yang dikumur pakai air dingin. Ada juga yang didiemin terus pakai air, itu bisa menghilangkan rasa sakit. Beberapa cara. Nah, sugesti masing-masing kali ya. Betul gitu. Tapi yang paling penting minum pereda rasa nyeri. Oke. Tapi kalau air garam aja sebenarnya kalau misalnya masih sedikit mungkin udah cukup kali ya? Iya, itu kalau misalnya karena dia antiseptik alami sebetulnya. Oke. Jadi itu kalau untuk kumur dengan air garamnya sendiri bisa dilakukan berapa kali itu dok? Pada saat sakit aja, atau misalnya kalau obat kan biasanya 3 kali sehari gitu kan? Apakah kumur air garam juga seperti itu? Enggak, kalau kumur air garam ya pada saat insidental, pada saat pas itu lagi saja. Sakit aja. Betul. Gitu ya. Pada saat kita belum ada belum ke dokter gigi atau tengah malam misalnya. Itu langkah pertama yang bisa dilakukan di rumah dengan bahan-bahan yang ada ya itu. Oh iya, jadi kayak P3K ya, pertolongan pertama pada sakit gigi kalau ini ya. Oke, dokter mungkin ada himbauan nih untuk untuk pendengar setia Kuna FM. Jadi kayak harusnya kayak gimana sih kita tuh merawat gigi kita tuh. Jadi orang tua juga harusnya dari orang tua dulu ya sebenarnya ya. Jadi daripada dokter giginya dulu yang datang ke sekolah-sekolah ngasih tahu gitu. Harusnya orang tua dulu, karena kebiasaan anak memang dimulai dari ditularkan oleh orang tua biasanya gitu. Betul. Ya awalnya mungkin kalau anaknya masih kecil, masih balita ya biasakanlah untuk sikat gigi bersama bareng nih sebelum tidur. Ayo sikat gigi, kita sikat gigi. Pokoknya membiasakan hidup sehat, terus sikat gigi sehari 2 kali, biasanya dengan cara diberi contoh. Diberi contoh atau dilakukan bersama-sama. Gitu. Nanti pada saat sudah terbiasa, nah itu baru akan terbentuk kebiasaan baru yang sehat dan bisa melindungi gigi. Oke. Jangan sampai nunggu sampai sakit ya baru nunggu sampai rusak. Dikasih contoh juga, jadi setiap minum es batunya digigit. Iya, itu banyak ya. Iya, banyak banget itu dok. Ya kayak gitu. Itu salah satu kebiasaan buruk yang kalau kita lihat dari jurnal, menggigit es batu adalah tanda-tanda dari penyakit satu anemia, nomor 2 penyakit jiwa awal. Nah, banyak banget ya. Kayaknya sekarang banyak deh dok ciri-ciri. Kayaknya kalau pesen minum langsung es batunya. Iya. Ada ya orang yang memang kayaknya senang aja gitu gigitin es batu gitu. Sama ini ya dok, kalau misalnya orang tuanya dia punya lubang gigi, biasanya kan kalau anak kecil tuh masih suka disuapin, kadang makanya bareng, nah itu bisa menjadi penularan juga ya dari bakterinya. Satu sendok bareng berarti bisa. Baru jadi tahu orang saya. tuanya juga harus yang lebih dulu menyadari kalau misalnya ada masalah gitu. Dengan gigi saya gitu ya. Berarti memang harus rajin ya sebenarnya ke dokter. Biasanya kalau orang tuanya giginya berlubang pasti dia akan lebih protek nggak sih anaknya? Iya betul. Anak saya kayak sakit saya. gigi betul. Karena saya udah ngerasain sakit banget. Gitu. Jadi yang paling penting kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali tanpa ada keluhan. Nah itu sih rata-rata orang Indonesia kan sakit dulu baru ke dokter ya. Jadi kalau misalnya kayak nggak kenapa-kenapa ngapain ke dokter gitu kan, cuma biasanya ngecek aja gitu. Barangkali kita bisa mendeteksi ada lubang yang sangat kecil atau bahkan belum jadi lubang sehingga bisa kita proteksi, bisa ditutup pakai selapis bahan. Nah gitu sekarang kan canggih ya metodenya. Jadi banyak metode proteksi yang bisa dilakukan tanpa
sebelum terjadinya lubang misalnya Oke, gitu. oke. Bahkan itu untuk menghindari terjadinya lubang seperti pembersihan karang gigi, kemudian memberikan selapis proteksi, kemudian terapi fluor dan lain-lain. Bahkan fluor itu sudah dilakukan di sekolah. Oke. Ke SD sekarang udah mulai. Nah kalau misalnya pas lagi kontrol nih ternyata ada lubang kecil, yang dilakukan itu oleh dokter apa? Sudah berlubang ya giginya tapi kecil gitu, masih kecil. Sudah lubang ya, sudah berarti bukan baru. Jadi gini, kadang hitam-hitam tapi belum ada lubang. Oke. Gitu. Kalau ketika hitam-hitam kita biasanya perawatannya juga minimal. Gitu. Ketika masih keras dan tidak ada lubang, kita minimal hanya dibersihin aja, kemudian ditutup dengan selapis bahan. Oke. Nah, ketika sudah berlubang, tentunya jaringan yang terinfeksi harus dibuang. Makanya kadang ada paradigmanya gini, ke dokter gigi lubangnya kok malah jadi digedein. Iya. Tadinya lubangnya kecil loh dok, setelah saya ke dokter lubangnya kok jadi besar gitu. Karena kita besar gitu. Karena kita sedang besar gitu. Karena kita sedang membuang jaringan yang terinfeksi. Yang dalamnya. Supaya sampai betul-betul hilang, kemudian kita bisa tambal. Oke, nanti aja mungkin gitu ya. Nah itu sebenarnya yang kayak ditakutkan ya datang ke dokter gigi. Agak serem datang ke dokter gigi sih sebenarnya ya. Gak ngerti kenapa, tapi kayaknya dari disuruh buka mulut aja kita udah insecure ya. Suruh buka mulut udah aduh gitu ya. Tapi ini sebenarnya kalau misalnya giginya, bentuk struktur giginya udah rapi ya, mungkin itu akan lebih memudahkan ya. Tapi untuk yang struktur giginya berantakan itu penanganannya gimana dok? Lebih ekstra lagi. Berarti kita harus sedia benang gigi atau dental floss. Sekarang banyak dijual di minimarket gitu ya. Terus di toko orange juga banyak. Jadi kita nggak pakai tusuk gigi nih, gitu. Tusuk gigi udah nggak dipakai lagi. Kita pakainya dental floss untuk menjangkau sisa-sisa makanan di daerah yang di giginya yang sangat kondisinya berjejal. Iya, numpuk gitu ya. Iya. numpuk. Karena kalau Kita sikat pakai gigi aja dental kayaknya floss. nggak akan kejangkau juga kan? Betul. Gitu. Nah kalau misalnya nih, waktu itu saya sempat dengar juga katanya kalau pakai tusuk gigi yang dari kayu itu bikin giginya jarang-jarang katanya dok. Jadi jangan dipakai, katanya mending sikat gigi aja. Itu bener apa enggak sih? Jadi sebetulnya bukan jarang kali ya, jadinya gusinya turun, kadang bikin juga bolong. bikin bolong. Apa gigi, tusuk gigi dong? Iya. Oh, Karena kan kalau di gigi yang berlubang dia kondisinya kan jadi lunak karena banyak bakterinya. iya. Kita niatnya mau buang makanan tapi akhirnya jadi ada yang terkikis giginya. Selain dari itu kalau untuk di bagian depan mungkin gusinya akan jadi turun karena biasa kita colok terus pakai tusuk gigi ya. Jadi yang harusnya bagian yang tertutup gusi, gusinya turun jadi bolong kelihatannya. Gitu. Padahal itu bukan lubang. Itu adalah rongga normal yang harusnya tertutup oleh gusi. Gusi yang sehat. Gitu. Nah jadi sebenarnya kalau penyebab gigi jarang itu bukan karena tusuk gigi tapi karena apa tuh dok? Tergantung balik lagi gigi jarangnya karena apa. Ada yang memang giginya nggak tumbuh sehingga jarang-jarang, atau ada juga yang karena dia misalnya banyak karang giginya sehingga giginya jaringan penyangganya rusak. Jadi posisi giginya yang tadinya tegak lurus jadi 120. Otomatis kan jadi ruangannya tambah gitu ya. Gitu. Renggangnya karena ruangannya jadinya bertambah. Space-nya dia gitu. Harusnya tadinya kalau 90 derajat mungkin dia akan rapat, ketika dia sudutnya berubah karena goyang tadi banyak jadi ada space. Jadi ada space tambahan gitu. Nah itu biasanya kalau ada yang ke dokter gigi terus dengan kondisi seperti itu yang dilakukan adalah dengan disarankan untuk pasang behel atau gimana? Biasanya kita bersihkan karang Bersihin gigi. dulu karang gigi. Kemudian saat itu kita ada tindakan namanya splinting. Apa tuh dok? Splinting itu Kayak apa ya dok, kayak magerin gigi gitu. kurang lebih seperti dikawatin, dijaga kondisinya supaya dia sampai dia kuat, sampai jaringannya bagus. Setelah kita bersihkan karang gigi kurang lebih sekitar sebulan itu dilepas lagi. Jadi cuma biar kuat aja dulu. Iya, sampai strukturnya sehat. Nah kalau misalnya ada yang udah bolong giginya, terus sama dokter udah cabut aja giginya. Nah itu si ompong itu kita manggilnya ompong ya kalau gigi gitu ya. Itu dibiarin aja atau apakah nantinya akan ada sesuatu lagi dampaknya kalau misalnya kita biarin aja? Kalau misalnya habis cabut gigi, baiknya sih kita pakai gigi palsu ya untuk menggantikan si ruang yang kosong itu. Karena dampaknya ini tuh bukan dari habis pencabutan giginya, tapi dari setelah pencabutan giginya itu.
itu kayak ada ruang yang kosong itu, di mana nanti ruang yang kosong tuh bisa membuat gigi-gigi sebelahnya itu tuh bergerak kayak gitu, yang dimana nanti bisa menyempit ruangnya, dan juga nanti gigitan pada saat makannya nggak sesuai kayak gitu, yang nanti tuh bisa bikin malah tambah berantakan karena ada si ruangnya itu. Jadi baiknya ruang yang kosong karena bekas dicabut itu langsung dipakein gigi palsu. Gigi palsu. Selain dari itu faktor estetis ya. Paling kalau depan ya, iya, paling kalau depan. Kemudian kalau di bagian belakang lebih dari 2 gigi, ini otot pasti turun. Makanya kenapa orang yang nggak punya gigi terlihat lebih tua? Karena otot penyangganya pada turun. Oke. Ya, tirus kan, Dok. Bikin Tirus ya. jadi jamur. Nah, kalau untuk yang masih yang sisa akar gigi nih, Dok. Tapi enggak maksudnya ada pengaruhnya nggak sih selain ke sakit ya? Biasanya kan kalau akar gigi juga sakit ya. Itu pada prinsipnya sisa akar gigi adalah sumber infeksi. Jadi harus dibuang gitu, harus diganti. Tapi ada juga beberapa kondisi pada orang-orang yang sudah sepuh yang kondisinya tidak memungkinkan untuk dibuatkan gigi palsu. Kemudian dia ada darah tinggi, ada diabetes gitu ya. Nah, sehingga si akar gigi tadi selama kondisinya bersih dan terjaga, tidak infeksi, itu bisa membantu untuk menghaluskan makanan selama dia belum membuat gigi palsu gitu. Tapi ya balik lagi, itu adalah sumber infeksi yang sangat rentan. Jadi ketika ada makanan nempel, otomatis kalau kita pemeliharaannya nggak baik, ya itu nanti bisa jadi sumber infeksi untuk kemudian jadi bengkak dan radang. Nah, ngomong-ngomong soal bengkak, ini yang membuat yang bengkak itu apa sih, Dok? Gusinya atau apanya? Ya, gusinya. Nah, itu yang menyebabkan gusi bengkak itu karena apa, Dok? Karena ada banyak sisa bakteri toksin yang dihasilkan itu. Kemudian racun, nanah gitu, itu adalah hasil pertempuran bakteri dengan sel tubuh kita. Makanya dia terbentuk jadi pus itu nanah gitu ya. Jadi bengkak besar. Jadi si bengkak itu ada isinya sebenarnya nanah. Oh, makanya waktu itu saya sempat dengar juga katanya kalau sakit gigi lagi bengkak jangan dicabut dulu gitu ya. Itu kenapa tuh, Dok? Ya karena ketika kita lakukan anestesi, anestesinya tidak akan bekerja maksimal karena dia bercampur dengan cairan infeksi tadi. Oh, jadi harus dikeluarin dulu sih. Betul, jadi harus dalam kondisi bagus dan sehat sehingga anestesinya bisa bekerja 100%. Cara untuk bengkaknya itu hilang gimana, Dok? Dengan menggunakan antibiotik. Jadi si nanahnya dihilangin dulu, bengkaknya baru selesai, habis itu baru bisa dilakukan tindakan biasanya gitu ya. Nah, ini saya mau nanya nih, Dok, ada nggak sih pengalaman paling wow gitu kalau untuk urusan lubang pada gigi? Mungkin pernah mau share aja gitu. Mungkin dari dokter dulu yang pengalamannya udah lebih banyak mungkin ya. Banyak sekali. Yang wow itu mungkin kalau penyakit-penyakit yang keganasan udah nggak aneh ya, karena dia langsung kelihatan di dalam mulutnya udah beda ya, Dok, bentukannya aja. Jadi mungkin yang wow itu, oh ternyata bintik-bintik di kulit itu bisa disebabkan oleh karang gigi, itu simple. Kemudian bisa dari lubang-lubang gigi gitu. Kita juga baru kurang lebih sekitar 1-2 tahun belakangan ya, ketika banyak pasien yang mengalami keluhan kulit, banyak dirujuk dari kulit, oh ternyata kondisi giginya juga kurang baik gitu. Dan setelah dilakukan pembersihan, penambalan dan lain-lain, nah itu akhirnya ada perubahan. Dok, saya udah nggak pernah kali gatal lagi, saya udah nggak pernah gatal-gatal lagi, panu-panu saya ini, Dok, yang sini hilang gitu, bintik-bintik putih gitu ya. Jadi kayak oh, dan sedangkan jurnal mengenai itu juga masih belum banyak gitu ya. Jadi kita sedang masih mempelajari. Ya, masih mempelajari. Tapi itu taunya gimana ya, Dok? Kan kalau misalnya kita kayak alergi ke kulit gitu ya, kita kan pasti yang di pikiran kita langsung ke dokter kulit atau dokter umum dulu deh ya, gitu kan, yang biasa dulu gitu, terus nanti disarankan dokter kulit gitu ya. Nanti dari dokter kulit baru dikasih tahu. Iya, betul. Ketika sudah dilakukan terapi dan pengobatan nggak ada perubahan, baru nanti dicari faktor lainnya. Gitu. Nah, juga punya pengalaman kan, saya juga kebetulan ya berapa kali, 2 kali ya, Dok, ya 2 kali, tapi ternyata saya udah tahu, Dok, jawabannya. Karena saya waktu itu ke rumah sakit rujukannya ya, dikasih tahu sama dokternya ternyata dari asam lambung, Dok. Gitu. Jadi diusahakan setiap saya mau tanggal periodnya itu, asam lambung saya harus baik-baik saja. Karena setiap masuk ke menstruasi periode,
itu pasti sakit gigi Nah, gitu. iya. Makanya saya datang ke dokter Intan waktu itu. Kenapa nih dok? Dokter ini ada yang nanya dok di TikTok ya. Pemasangan gigi palsu katanya berapa dok ya kira-kira? Oh, biaya. Biaya. Kalau biaya itu tergantung jenis yang kita mau pakai. Sama tergantung Oh, jadi jumlah ada juga ya, Dok? Betul, ada jenis tergantung oh, jumlah, tergantung jenis. Kalau misalnya ingin menggunakan BPJS, itu biasanya kita rujuk ke spesialis dokter gigi, spesialis gigi palsu, itu ada di Cirebon. Tapi kalau untuk di rumah sakit umum sendiri, karena kita punya tekniker di dalamnya, insya Allah biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan praktek pribadi dan swasta lainnya. Gitu. Lebih terjangkau. Oke, untuk jenis-jenisnya sendiri maksudnya jenis gigi belakang, depan atau gimana? Jadi Oh, ada- bahannya. Ya, jenis bahannya, kemudian ada yang permanen, ada yang tidak. Yang permanen itu ditempel, nanti dia kurang lebih dilem, kurang lebih sekitar setahun. Kalau misalnya lemnya sudah lepas, kita bersihkan, kemudian kita tempel lagi dengan menggunakan gigi yang sama. Jadi nggak Oh, bisa, bisa? Jadi tidak ditanam. Kalau kita taunya ditanam itu implan. Iya betul. Sedangkan kalau di implan prosedurnya lebih ribet dan biayanya jauh lebih mahal. Iya. Operasi ya pakai? Iya, Oh, betul. oke. Tindakannya operasi, cek logam dulu, alergi atau tidak gitu. Nah, sedangkan kalau gigi yang lepas pasang itu juga ada dua macam. Satu yang menggunakan kawat, yang lebih keras. Kalau sekarang ada lagi namanya Valplus, itu dia tidak menggunakan kawat dan lebih lentur. Ya, tentunya biayanya akan berbeda dengan yang menggunakan kawat gitu. Yang lepas pasang tuh maksudnya gimana dok? Bisa dilepas kalau di rumah gitu? Kalau keluar? Oh, Pada ada saat yang kayak kita gitu. sikat gigi, dibuka, sikat gigi juga, jadi dua. Sikat sendiri gitu Iya, ya? betul. Saya baru dengar nih dok, ada yang kayak gitu ya? Ada. Berarti harus rajin-rajin. Rajin-rajin nanya ke dokter gigi nih dok. Kalau yang di lem itu berarti setahun sekali ya? Setahun Ya, sekali kita untuk tergantung pemakaian dia juga, tergantung tekanan kunyahnya gitu. Tapi ya kurang lebih sekitar setahun sekali biasanya perlu pengaleman. kalau yang hobi ngunyah kayak saya kayaknya sering ya. Giginya lemnya lepas mulu nih kayaknya ya. Oke, terus juga untuk yang tadi tadi kata dokter kan kalau kata dokter Intan tadi tergantung jenisnya. Betul. Kalau kata dokter Nagita itu tadi apa ya? Jumlahnya. Jumlah. Oh iya, Iya. betul. Jumlah juga mempengaruhi dari harganya ya. Biasanya kan kalau jumlah itu kita lihat dulu nih gitu. Kalau misalnya rongga dari bekas pencabutannya ini masih memungkinkan untuk dipasang sesuai jumlah gigi yang hilang, kita bisa pakai sesuai itu. Tapi kalau misalnya ternyata udah terjadi penyempitan, kemungkinan kita mengurangi dari jumlahnya itu karena menyesuaikan dengan ruang yang ada juga kayak gitu. Itu biasanya dilakukan pemasangan habis dicabut atau memang udah bolong? Pas datang si pasien udah bolong gitu, terus Yang disarankan paling ideal itu 3 minggu sampai 1 bulan setelah pencabutan. Ini udah kondisi terbaik gitu. Walaupun memang untuk pergerakan ruangan gigi dan pergeseran gigi itu perlu waktu tahunan. Gitu. Tapi ketika sudah bergerak nggak bisa balik lagi. Gitu. Kecuali dengan pemasangan kawat gigi dan lain-lain. Oke, karena ini udah hampir 1 jam nih dok ya, ada last but not least nih pertanyaan. Dokter giginya pernah sakit gigi enggak? Kalau saya pernah sakit gigi dulu waktu SMP ya dok, saya sempat sakit gigi bahkan sampai gigi berlubang kayak gitu, dan sempat melakukan perawatan saluran akar. Terus juga kayak semakin kesini semakin menyadari, dan juga paling sakitnya sekarang kalau misalnya setiap kontrol behel aja ya. Oh gitu. Tapi itu bisa jadi motivasi untuk jadi dokter gigi mungkin ya? Sebenarnya menjadi motivasi itu pada saat pasang behel ya dok, karena kayak seperti ngelihat giginya kok bisa gerak, kok bisa jadi rapih kayak gitu. Iya, tapi kalau bisa didalami memang kayaknya menarik banget ya gitu ya. Tapi pusing gitu. Kalau dokter Intan gimana? Alhamdulillah saya belum pernah sakit gigi. Nah itu, saya mau nanya itu, kok bisa dokter giginya nggak sakit gigi itu gimana caranya? Berarti dari kecil udah aware ya, udah menyadari atau gimana? Ya kayaknya karena ibu saya apoteker ya, jadi mungkin sedikit banyak ada ngerti. Agak protektif ya Ya, dok. jadi setiap habis minum manis, makan manis harus minum air putih. Oh iya Gitu. betul. Minum air putih, kemudian sebelum tidur minum air putih. Ketika dulu mungkin kita masih ngedot ya di botol. Jadi dia dotnya 2 kalau nggak salah. Jadi Yang satu satunya air putih. Oh iya. Iya waktu awal-awal jadi ibu juga ada tuh dikasih tahu sama dokter anaknya, pokoknya kalau mau tidur kasih air putih dulu katanya. Jadi biar giginya bagus ya dok ya. Tapi tidak ada perawatan lain selain kebiasaan itu? Nggak ada. Jadi memang sakit gigi itu, kesehatan gigi itu dari kebiasaan ya dok ya. Luar biasa sekali.
Ya, ini sudah nggak berasa ya, udah 1 jam aja. Ternyata ada ini statement dari Ibu Dokter atau dari RSUD 45 ini. Jangan takut ke dokter gigi kayaknya. Ah, iya itu kayaknya. Jangan takut ke nunggu dokter sakit gigi, ya, jangan nunggu sakit. Kemudian sekarang peralatan gigi udah canggih, jadi lebih banyak rasa sakit yang bisa diatasi. Jadi nggak usah takut. Iya. Udah banyak alat-alat yang canggih dan painless gitu. Painless. Jadi tidak sakit. Tapi saya tertarik banget sama itu apa gigi palsu yang lepas baru tahu itu soalnya ya. Oke, jadi pendengar setia Kurniawan FM jangan percaya kalau ada yang bilang sakit gigi itu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nah, Enggak iya. ya, lebih baik sakit hati nggak apa-apa deh daripada sakit gigi. Sakit kayak gitu kemana-mana sakitnya ya. Dan kadang-kadang orang juga kalau misalnya mau ke dokter enggak kenapa tuh suka bingung karena kan kalau kita datang ke dokter, dokter suka bilang ya ada keluhan apa? Enggak, pengen aja kesini. Iya. Ya ada yang kayak gitu ya dok ya. Tapi kan pasti kita tanya dong, Iya. keluhannya apa? Cukup bilang saya mau kontrol rutin. Oke, bisa kita gitu, periksa aja Iya, ya. kita langsung periksa aja ya. Jadi buat pendengar setia Kurniawan FM yang pengen gigi dan gusi ya dok ya, ini Iya. kesehatannya ya. Gigi dan gusinya sehat atau yang memang ada keluhan, udah ada keluhan tapi males ke dokter gigi 6 bulan sekali ya. Iya, Idealnya. kontrol. Untuk anak-anak juga sama. Sama. Ya. Jadi kita jaga anak kita jangan sampai sakit gigi karena kita tahu gimana rasanya sakit gigi ya. Jadi kita jaga, dan karena sudah 1 jam artinya kita harus pamit undur diri. Mungkin nanti next kita ngobrol lagi karena pasti akan banyak yang dibahas ya dok. Betul. Sekarang lubang, yang lain nanti Mungkin mungkin kita bawa contoh model dari model gigi, menarik ya. model yang sakit gigi atau model Atau gigi? model gigi, Model yang gigi. gigi palsu barangkali. gitu Nah ya. iya, Jadi seru menarik tuh, seru. banget. Oke, terima kasih dokter Gigi Intan dan dokter Nagita, dan kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.